Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini, Bohal Sadarion, tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ada satu ungkapan yang mengatakan, don't judge the book by the cover. Artinya, jangan menilai buku hanya dari sampulnya atau dari covernya. Memang gambaran itu adalah gambaran kehidupan kita. Kita sering menilai seseorang, menilai tentang keberadaan seseorang hanya dari penampilan luar atau bisa saja hanya karena penampilan fisiknya. Demikianlah Samuel juga ketika Tuhan menyuruh dia untuk mengurapi seorang raja pengganti Saul, sebab Saul tidak lagi berkenan di mata Tuhan. Maka Samuel diarahkan Tuhan ke rumah Isai. Lalu ketika dia sudah sampai di rumah Isai, maka dia melihat anaknya yang bernama Eliab yang tinggi perawakannya dan dia sangat ganteng. Lalu dia ingin segera mengurapinya sebagai raja. Namun sampai di satu titik di mana Samuel mendengar Tuhan berbicara bahwa ia menolak Eliab menjadi raja Israel. Dan bahkan keenam adiknya yang lain juga ditolak oleh Tuhan. Pada waktu itu Daud masih tidak ada di rumah karena dia mengembalakan kambing dombanya di penggembalaannya. Namun akhirnya ditanya, apakah masih ada anakmu? Lalu Isai mengingat ada satu lagi anaknya, yaitu Daud, yang sedang pergi menggembalakan kambing dombanya. Lalu dia disuruh pulang. Lalu ketika Samuel berjumpa dengan Daud yang secara fisik tidak seganteng atau tidak sehebat abangnya Eliab dan saudara-saudaranya yang lain. Tapi Tuhan berkata, inilah dia yang kupilih, urapilah dia. Akhirnya Daud diurapi menjadi raja pengganti daripada Saul itu sendiri. Apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Saudara-saudari, memang sekali lagi kita sering terjebak penilaian kita hanya secara fisik atau hanya penampilan luar. Tapi ternyata Allah jauh melihat ke dalam hati seseorang. Bagi Allah, Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana Daud, kita akan melihat kehidupan selanjutnya juga bahwa Daud itu seorang yang berani karena dia sangat percaya kepada Tuhan. Boleh kita ingat tentang kisah Daud, bagaimana dia berhadapan dengan Goliat, manusia raksasa. Tapi dia tidak pernah takut karena dia percaya ada Tuhan yang bersama dengan dia. Bahkan dalam Mazmur dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah jaminan yang menjadi dia layak dan cocok sebagaimana dia menjadi raja karena Tuhan melihat hatinya. Karena itu kita harus banyak belajar tentang bagaimana kita menilai tentang seseorang itu. Kita belajar bagaimana kita sebagaimana Tuhan itu sendiri yang melihat hati seseorang ketika ada hati yang menyembah, hati yang tulus, hati yang mengenal Tuhan, bahkan hati yang senantiasa hanya tunduk dan taat kepada Tuhan. Maka hentikan penilaian-penilaian yang tidak benar terhadap seseorang. Supaya kita tidak gampang menghakimi orang, tetapi biarlah kita mampu dibawa oleh panduan Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita senantiasa takut dan tunduk serta taat kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan menunjukkan jalannya termasuk dalam menilai seseorang. Tapi lebih daripada itu, keteladanan Daud adalah dia memiliki hati yang tulus, dia memiliki ketaatan kepada Tuhan, dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, walaupun ada pasang surut kehidupan yang dia jalani, misalnya dia akan jatuh ke dalam dosa, karena dia membuat siasat supaya Uria mati karena dia menyukai istrinya Batseba. Tapi di saat yang sama juga akhirnya Daud mampu mengakui segala kesalahannya, bahkan bukan hanya kepada Tuhan, bahkan dia
seolah-olah menginformasikan kepada halayak ramai bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Maka hati yang seperti itu juga haruslah kita miliki. Kebanyakan kita adalah selalu ingin menyimpan sesuatu, termasuk dosa-dosa kita. Tapi Daud mampu memohon pengampunan dosa, mengaku dosa-dosanya. Bukankah kita sebagai manusia pendosa? Kalau kita sebagai manusia pendosa, maka kita harus memohon pengampunan kepada Tuhan. Maka di saat yang sama, Tuhan akan senantiasa memberkati dan melindungi kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Horas.